Yang paling sering penyakitnya di sini, Pak. Gimana? Ball joint. Ini ball joint ini dia kan pemegang kenakel ban ya, sementara kenakel itu dia megang bearing dan juga roda. Apabila ininya dia lepas, maka roda bisa saja belok dan kalau penggerak roda depan dia pasti as rodanya akan ikut kecabut. Oh. Ikut cabut as roda? Kecabut as rodanya. Dan itu kita sering sekali menemui hal tersebut karena ball jointnya dia sudah oblak. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Bisa dibantu, Pak? Gini Mas Ardi. Di YouTube kita kan banyak sekali yang menonton tentang bagaimana sih menjaga kaki-kaki mobil yang pertama, terus apa aja sih kendala-kendala Perbaikannya juga ya? Iya. Perbaikan kaki-kaki ya. Nah, ini bisa dijelaskan nggak Mas tentang kaki-kaki, apa yang paling sering muncul permasalahan-permasalahan di customer? Permasalahan untuk kaki-kaki yang paling sering muncul itu adalah tentu di Nissan ini kenapa dia mobilnya itu sangat enak, suspensinya empuk, kemudian dia nyaman dikendarai, handlingnya juga enak. Ya. Itu dikarenakan memang dia menggunakan tipe monokok ya untuk ini sasis bawahnya. Ya, benar. Dinamakan monokok. Kemudian di antara monokok dengan kaki-kakinya itu dia memiliki bushing. Nah, bushing-bushing itu yang sering rusak karena usia dan juga medan jalan. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu yang paling sering diganti adalah bushing-bushingnya itu, kemudian karet-karet support shocknya, kemudian shock itu sendiri nanti kita menggunakan spare part yang genuine dan beberapa menggunakan alternatif part. Gitu. Nah, tentunya hal tersebut perlu didukung dengan alat-alatnya. Yang paling sering kita gunakan tentu kalau di kita ya alat kita sederhana, sesuai dengan bengkelnya sederhana. Ini ada tentunya dongkrak. Dongkrak ya? Dongkrak, kita menggunakan dongkrak yang 3 ton atau bisa juga menggunakan dongkrak yang buaya. Buaya itu 6 tonan. Nah, ini kita juga menggunakan jack stand. Ini untuk menahan bodi dan juga sebagai pengaman karena kita nggak cukup dengan dongkrak, tapi kita perlu pengaman. Ya, namanya jack stand itu supaya bodi dia nggak ambruk secara mendadak. Kalau hanya menggunakan dongkrak, nanti dongkraknya kempes, bisa membahayakan si mekanik itu sendiri. Lalu kemudian ada yang nggak kalah pentingnya kita menggunakan alat bantu press, Pak. Iya, press ya? Ya. Misi ya, Mas? Ya, enggak. Misi, Mas. Nah, ini alat bantu press. Nah, kita dengan press ini kita ada tekanannya. Ya. Jadi tekanannya berapa digunakan untuk mengepres, jangan sampai kita ngepres tapi nggak membaca tekanan, nanti yang bahaya yang dipresnya. Jadi kita nggak ingin membahayakan spare part yang ingin kita ganti ataupun membahayakan media yang digunakan untuk menancapkan spare part itu sendiri, seperti member, lower arm. Kemudian itu kan pasti kan dia kan ada bushingnya. Jangan sampai lower armnya itu dia bengkok hanya karena kita nggak membaca. Bisa bengkok, Mas? Bisa saja, Pak. Kalau dia lebih dari ngepresnya lebih dari 100, misalnya dia bushingnya berkarat, itu kan memang perlu penanganan khusus. Entah kita bantu dengan gerinda atau kita bantu dengan membuat jalur baru untuk melepas bushingnya. Karena kalau kita langsung mengepres saja, menekan saja, nanti dia malah melewat rusak. Maka kita perlu alat seperti ini. Dan ini juga kita bisa menggunakan untuk melepas mounting. Mounting ini kan ini sedang dilepas. Ini kita lepas menggunakan mesin press ini untuk membantu memegang. Seperti itu. Mas, ini berarti alat press digunakan untuk membuka dan memasang. Ya, membuka dan memasang untuk ininya ya, bushingnya ya. Jadi tidak ada main pukul berarti ya? Ya, pukul ada tapi sebatas ini, Pak, kecil pukulannya. Karena kalau pukulannya untuk melepas dan juga memasang ini, bushing dikhawatirkan nanti bushingnya rusak atau tools yang kita gunakan juga rusak. Jadi tools itu juga nanti akan memakan cost tentunya kalau sampai rusak. Untuk itu kita perlu untuk ini mesin press ini sendiri tujuannya adalah awet spare partnya, kemudian pemasangannya juga mudah, kemudian alat yang kita gunakan pun juga awet untuk digunakan dalam jangka panjang. Seperti itu. Nah, spare partnya apa saja yang sering diganti? Sering ya, diganti ya? Kita akan ambilkan. Oke. Ya, Mas Adi. Ya, ini Pak, yang yang sering kali dilakukan penggantiannya adalah
ini ada namanya lower arm atau sayap, atau bumerang ya. Bumerang, sayap, lower arm. Ya, itu sama aja. Atau link complete, link complete. Oh, ini satu ini ya? Ya, satu. Lengkap ya? Lengkap. Nah, tadi yang saya bilang untuk menggunakan mesin press itu kita mengeluarkan yang namanya bushing ini, Pak. Bushing ini dia kan ada karetnya nih. Ya. Ini dia sering sekali rusak karena memang dia mengayun ini fungsinya. Dia ada ayunan. Ketika terjadi jalan rusak atau jalan bergelombang, ini dia akan main ngayun. Nah, karet-karet ini yang akan meredam getaran dan juga bunyi. Sehingga apabila karet ini dia jebol, maka mobil terasa narik atau mungkin timbul suara. Nah, ini penyebabnya adalah ini. Biasanya pecah ya, Mas? Dia biasanya pecah. Di sini ada namanya bushing, kemudian di ujung sini ada namanya ball joint. Oh, ini ball joint. Nah, dengan alat press tadi, kita bisa melepaskannya dengan mudah, kemudian dia tidak merusak ini. Nah, apabila tadi misalnya ini macet, Pak Taufik, ini macet berkarat atau mungkin pernah dilas. Oh iya, dilas. Kadang-kadang kan, kadang-kadang kan ada, ya? nggak punya spare partnya, maka dilakukan diakalin ya, sementara waktu. Itu dengan cara dilas. Nah, apabila kita menggunakan mesin press tidak mengetahui tekanannya, itu berakibat fatal pada ininya. Malah penyok ya? Medianya ini bisa bengkok. Bengkok ya? Bisa bengkok. Nah, ini yang akan kita ganti biasanya ini bushingnya. Oh, ini bushingnya ya? Ini bushingnya nih sama persis. Ini akan kita ganti dengan ini. Nah, ini paling sering nih? Ya, ini paling sering. Lower arm namanya. Lower arm. Kemudian ada ball joint. Kalau ball joint itu yang ini. Ini ball joint ya? Tanpa kita mengganti komplit ini. Kecuali apabila terjadi accident, Pak. Accident ya? Accident itu dia ininya bengkok misalnya. Maka bisa dipresi sebenarnya. Kalau dipres tapi ada kemungkinan dia tidak center lagi, enggak sentral lagi. Maka ini harus dilakukan penggantian. Kalau penggantian berarti komplit segini. Nah, tapi yang paling sering kita lakukan penggantian adalah ini, bushing dan juga ball joint-nya. Kalau itu bushing apa itu? Ini bushing jarang, Pak, ini. Bushing sayap ini sangat jarang sekali. Dia tugasnya apa nih? Ini cuma mengait penyimbangan saja, pemegang. Pemegang. Pengeban. Ini ke body berarti? Ini tetap ke member. Oh, ke member. Jadi pakai member ya? Ya, ini member. Kemudian di belakang member sendiri ada namanya bushing juga. Bushingnya seperti ini. Nah, ini bushing ini yang akan kita lepas dari membernya, kemudian akan kita pasangkan ke membernya. Ini namanya bushing member untuk Nissan Grand Livina, Evalia, Latio. Ini menggunakan spare part yang sama. Seperti itu. Ini juga sering rusak. Sering rusak ini? Ya. Lalu kalau untuk yang tipe-tipe Serena itu dia menggunakan bushing yang seperti ini, Pak. Ini bushing kecil. Yang bushing yang besar dia bentuknya seperti ini ya. Pernah ada video kita, bisa dicek di video kita yang pernah bongkar. C24 ya? Ya. C24 sama X-Trail mirip, tapi berbeda. Nah, dia nggak bisa dipakaikan. Seperti itu. Ini, kemudian untuk yang sisi belakang ada namanya bushing beam. As roda belakang itu ada bushingnya lumayan besar. Nah, ini untuk melepasnya ini memang harus dipukul. Oh, ini yang kemarin ada contoh ya, Mas? Ya, betul. Jadi dia harus dibuatkan satu jalur. Nah, setelah jalurnya ini dia kebuka, bengkok ke, ini baru bisa press. Nah, karena kalau dia belum seperti itu, nanti kalau dipres, yang bahaya beamnya. Karena akan lebih dari 100 kg untuk melepas ini. Nah, jadi kita harus buat dulu jalurnya. Nanti setelah dibuat jalurnya, kita semprot dengan cairan pembersih cleaner supaya licin ya. Dan dia membuat karatnya itu menjadi rontok, sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Kayak gitu. Lalu kemudian ada bushing member untuk X-Trail ini lebih panjang, Pak. Panjang dan bandingkan dengan yang Livina. Ya? Livina dia pendek. Sebenarnya sama si komposisinya, di sini ada besi, kemudian di sini ada karet ya. Karet ini yang dia membuat lunak, Pak, empuk kaki-kakinya. Jadi memang beberapa unit seperti Nissan March, Datsun itu dia tidak menggunakan seperti ini. Tapi kita bisa merasakan untuk March dan Datsun bandingannya lebih keras dibandingkan dengan bushing yang Livina X-Trail. Seperti itu. Lalu tadi ball joint ini udah. Nah, ini juga namanya rack end. Nah, rack end. Ini kita mohon maaf nggak bisa buka ya kemasan karena barangnya baru. Jadi paling nggak kita bisa mengetahui gambarannya seperti pukul beduk, Pak. Ya. Ada pentolnya ini di sini. Nah, ini tadi disambung ke tirot. Ya? Tirot bagian luar. Ini dia memiliki join di sini. Oh iya, joinnya. Join ini dia lebih, memang beberapa lentur. Lentur itu masih kategori aman. Kadang-kadang dinaikin, saya turun lagi, dinaikin, turun lagi. Tapi selama dia nggak oblak, nggak perlu diganti. Nah, seperti itu.
Nah seperti itu Pak Taufik, ya gambaran dari kita untuk perbaikan kaki-kaki. Mungkin dari Pak Taufik ada tambahan? Iya, ada beberapa opsi Mas. Sekarang kita ketemu dengan teman-teman di bengkel juga menawarkan di press. Itu gimana Mas? Ya, terlebih yang di press yang seperti ini Pak. Dia join-join seperti ini yang di press. Itu sebenarnya dia supaya dia nggak oblak, jadi dia di press kepalanya sini. Jadi dia biar nggak oblak ya. Itu pun juga bukan solusi jangka panjang. Iya. Ya kalau untuk misalnya kita nggak punya spare part, kemudian kita akan mengganti spare partnya tersebut, tapi memang karena kondisi saat itu nggak ada, maka bisa saja dilakukan press. Tapi itu juga melihat kondisi ya Mas? Lihat kondisi, betul. Kalau nanti di press dia justru membuat keretakan dan membahayakan pengemudi, misalnya saat ini aman-aman saja. Tapi begitu dia kena benturan, bakaran lepas, justru bahaya. Itu yang sering tiba-tiba mobil rodanya banyak keluar ya? Itu biasanya yang paling sering penyakitnya di sini Pak. Gimana? Ball joint. Ini ball joint ini dia kan pemegang kenakel ban ya, sementara kenakel itu dia megang bearing dan juga roda. Apabila ininya dia lepas, maka roda bisa saja belok dan kalau penggerak roda depan dia pasti as rodanya akan ikut kecabut. Ikut cabut as roda? Kecabut as rodanya. Dan itu kita sering sekali menemui hal tersebut karena ball joint-nya dia sudah oblak. Nah, begitu dia dapat kondisi jalan yang jeglong sedikit, apa ya jeglong itu ya, gitu ya, berlubang, maka dia joint akan tarik ke bawah. Jadi si arm ini akan ketarik ke bawah, sehingga joint-nya tertinggal di knuckle, sehingga lepas joint-nya ini bisa terlepas. Nah, ini yang biasanya dipres. Jadi dilepas kemudian dia dipres. Nah, terus kenapa as roda bisa? Karena kan as rodanya dapat di knuckle, Pak. Nah, knuckle itu kan dia kan megang as roda. Iya, betul. Ketika knuckle-nya dia lepas, as rodanya ketarik. Sehingga pada saat as roda ketarik itu ada pengaruh nggak? Rusak di bagian? Ya, di segitiganya yang as roda itu dia akan lepas. Sehingga segitiganya cacat. Waduh. Kalau udah kayak gitu, maka harus ganti savage joint dalam. Karena yang paling sering rusak yang dalam. Kalau dalam itu mudah dilepas. Kalau yang luar kan memang sulit untuk dilepas. Tapi yang dalam itu mudah dilepas, maka dalam itu lebih sering lepas. Kemudian bannya akan keluar. Nah, itu mau nggak mau ya mobil harus dikerjakan di tempat. Kalau gitu, kalau nggak ya digendong. Kayak gitu. Masya Allah. Nah, itu tips bagaimana Mas untuk menghindari kejadian-kejadian seperti itu? Ya, kejadian-kejadian fatal tentu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah ketika kaki-kaki kita sudah bunyi yang sangat mengganggu sekali, itu maka segera lakukan perbaikan penggantian spare part. Kayak gitu. Kalau hanya di press, umpamanya memang kita berniat untuk mengganti dan pada waktu itu kita tahu bahwasanya udah di press, maka hindari jalan-jalan berlubang kecepatan tinggi untuk kenyamanan dan juga keamanan. Berarti lebih awas pada saat mengendara ya? Iya. Lebih awas. Iya, jadi hindari lubang sebisa mungkin. Baik Mas Ardi. Ya gitu Pak Taufik. Nah, satu lagi terakhir Mas. Untuk biaya servis ini gimana Mas Ardi? Ya, biaya servis beragam Pak. Kalau untuk kaki-kaki dia memang kalau di kita paketnya mulai dari 350.000. Mulai dari 350.000. Itu melepas lower arm 2. Jadi 2 itu ganti pusing kiri kanan. Kanan kiri itu 2 itu 350. Jadi ini kita lepas, kita press, kita ganti pasang lagi dengan alat press tadi. Jasa 350. Tentunya ini akan kita finishingkan dengan yang namanya sporing supaya ban tidak makan dalam. Sporing beda sendiri. Beda sendiri kan? Beda sendiri karena kita sporing di Pak Kris. Oh iya Pak. Bengkel adrenalin. Nah, yang paling mahal apa Mas? Biaya ijazahnya paling mahal? Paling mahal adalah bongkar ini Pak, bim belakang. Kemarin ya? Ya, bim belakang itu sampai dengan kurang lebih 600.000 untuk turun kemudian mengganti bimnya karena memang pengerjaannya berat dan makan waktu yang lama. Kayak gitu. Nah, terus untuk spare part sendiri Mas, spare partnya di sini tersedia yang ori dan yang... Ya, original kita sedia, yang non ori atau alternatif part kita juga menyediakan sehingga ketika kebiasaan kami Pak, ketika kita menawarkan kepada customer, Pak, ini spare part mengalami kerusakan, maka kita tawarkan yang original part dulu. Oh gitu. Original part, kemudian apabila memang dirasa harganya tinggi, maka kita ambilkan alternatif part. Tentunya dengan konsekuensi original part awet dan tahan lama, yang alternatif part ya mungkin separuh usia seperti itu. Tapi kalau untuk kenyamanannya tetap nggak berkurang. Nggak jauh-jauh beda ya? Ya nggak jauh-jauh beda. Jadi tentunya hal tersebut pasti ada pengaruhnya Pak. Seperti kaki-kaki kayak lower arm, kemudian pusing gitu. Dia apabila mengalami keausan tentu kondisi ban dia antara depan belakang kemudian
susunan bodi dia tidak center atau tidak berada pada toe in, toe out atau chamber yang tepat. Nah, sehingga apabila hal tersebut terjadi, misalnya pecah, tentu mempercepat ban tersebut makan luar atau makan dalam. Nah, normalnya ban depan itu dia karena dia chambernya itu positif. Chamber positif itu bagian sisi dalam itu lebih dalam ya. Ke dalam ya. Kemudian sisi atas itu lebih keluar seperti ini kurang lebih. Itu tentunya ban sisi luar lebih makan. Jadi makan luar. Standarnya. Standarnya. Seperti itu, karena untuk depan kan bagian steering ya, tentu dengan chamber positif dia akan lebih mudah, lebih ringan untuk membelokkan dan juga meluruskan kembali itu toe in-nya. Nah, apabila normalnya itu dia memang makan sisi luar, tapi beberapa kalau bushingnya dia sudah pecah, tentunya member akan berbalik menjadi member negatif sehingga sisi ban depan makan dalam. Nah, untuk mengantisipasi tersebut maka kita perlu sporing 10.000 km sekali 6 bulan. Normalnya untuk perjalanan 10.000 atau kita patokan 10.000 km sekali aja. Tiap mobil udah 30.000 kilo, 40.000 kilo, 50.000 kilo, maka lakukan sporing. Nah, sporing diikuti dengan rotasi ban. Kalau ban juga ikut dirotasi, tentunya ban belakang dia akan cambernya negatif karena dia akan menstabilkan, lebih stabil. Karena kalau dibuat camber positif juga maka akan terlalu ringan belakang. Seperti itu. Jadi belakang itu untuk stabil maka dia chambernya adalah negatif. Nah, kalau chamber negatif seperti itu maka sisi dalam akan makan lebih cepat. Makanya dirotasi dari belakang ke depan supaya makannya rata. Nah, gitu. Kalau dengan sporing kemudian dengan balancing itu dengan rotasi ban itu sering dilakukan, maka itu akan lebih mengoptimalkan setelan dan juga kaki-kakinya akan tentunya lebih awet, Pak. Iya, karena ada proses pengecekan ya. Karena ada proses pengecekan dan juga sporing itu sebenarnya adalah membantu busing-busing ini supaya awet. Karena busing-busing ini kalau dia kan memang didesain untuk ini ya, Pak ya. Sporing depan itu dia cambernya negatif, toe in. Iya, betul. Nah, tentunya kalau dia di setel dengan kondisi setelannya yang center, mobil nggak narik. Yeah. Kalau mobil nggak narik, tentu bannya juga makannya nggak langsung konstan, nggak langsung spontan ya, spontan makan dalam atau makan luar atau makan sebelah gitu. Dan juga kalau nggak narik, tentunya rack ini dia nggak akan ketarik. Yang mengakibatkan dia cepat rusak ini adalah bannya itu narik. Jadi karena ban makan sebelah, maka dia akan potensi narik. Kalau potensi narik, ini akan cepat rusak. Kemudian nanti busing-busing juga akan cepat rusak. Jadi pengaruh sporing itu banyak kaki-kaki ya, Mas? Kayak ke kaki-kaki. Dan juga dengan kita lakukan sporing, tentunya kita bisa ancang-ancang apa-apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan penggantian gitu. Tanpa harus breng langsung ganti. Karena kalau breng langsung ganti kan ya memang makan sangat biaya besar ya. Besar sekali biayanya. Seperti Mas, itu. kalau untuk satu mobil, contoh Grand Livina. Ya. Kalau komplit itu berapa juta? Komplit itu bisa sampai 15 jutaan. Itu kalau asli. Asli. Kayak gitu. Berarti kayak baru berarti ya? Kayak baru. Itu kayak gitu. Selama bodinya dia tidak mengalami cacat ya. Karena kan kita ya nggak bisa pungkiri accident itu pasti ada. Ya. Ketika mobil sudah accident, dia bisa mempengaruhi kondisi monokoknya. Kalau monokoknya dia sudah nggak balance antara kanan sama kiri, maka membernya duduknya juga nggak balance. Kalau member duduk nggak balance, tentu sporingan nggak akan pernah jadi. Iya. Jadi terus ada yang habis salah satu di antara part-part ini ya? Akan cepat lebih aus. Aus ya. Ya seperti itu Pak Taufik. Oke. Doain teman-teman nanti partnya makin banyak di sini ya. Insya Allah. Baik Mas Ari. Ya Pak Taufik. Terima kasih. Sama-sama Pak Taufik. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ada di Jogja dan sekitar. AH Bengkel. Ya, motor Jogja. Tersedia layanan apa Mas? Perbaikan kaki-kaki. Terima kasih Mas Ari. Ya, sama-sama Pak Taufik. Semakin berkembang. Insya Allah, amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.